Halo semua, kembali dengan Summary DBS yang seri judul pelajaran DBS-nya adalah The Mark of the Feast, tanggal 17 Februari 2022. Sejauh ini kita sudah mempelajari 7 Feast. Feast pertama kita temukan di Leviticus 23 ayat 5, yaitu tanggal 14 bulan pertama, yaitu Passover. Dan ini terjadinya di spring. Dan Passover ini sama dengan kematian Tuhan Yesus yang jatuhnya pada hari Jumat. Dan kita tahu bahwa di Leviticus 23 ayat 6, tanggal 15 bulan pertama adalah feast kedua, yaitu Unleavened Bread atau perayaan roti tidak beragi. Artinya ini jatuhnya pada hari Sabtu karena tanggal 14 bulan pertama itu adalah Passover yang jatuhnya hari Jumat. Jadi di sini kita mengerti bahwa ini terjadinya tumpang tindih antara perayaan yang ditentukan pada musimnya atau yang kita sebut bulan dan hari Sabat hari ketujuh yang kita ketahui ini adalah matahari. Dan pola ini hanya terjadi pada tahun pertama, ke-8 dan kelipatannya. Nah, Unleavened Bread ini dirayakan dalam 7 hari. Artinya perayaan Unleavened Bread jatuh di tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Dari hari Sabtu tanggal 15 sampai hari Jumat tanggal 21. Dan bila kita baca Leviticus 23 ayat 7, hari pertama tanggal 15 adalah Holy Convocation atau pertemuan kudus dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Walaupun ini bulan, yaitu kita tahu bulan itu appointed season yang connect dengan feast, tetapi ciri-cirinya ini seperti matahari. Atau kita sebut labelnya matahari, karena sebenarnya bulan kan. Walaupun bukan matahari, tetapi pantas untuk berada di sini karena ini sedang bicara tentang bulan atau feast. Lalu kita baca lagi Leviticus 23 ayat 6, dalam 7 hari mereka harus buat korban api-apian. Dan hari ke-7 tanggal 21 mereka harus melakukan Holy Convocation atau pertemuan kudus. Dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Dan ciri-ciri Holy Convocation dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun ini sama seperti hari Sabat hari ke-7. Walaupun bukan hari Sabat, hari ke-7. Itulah feast kedua yang terjadi dalam 7 hari dan ada 2 Holy Convocation dan tidak melakukan pekerjaan apapun pada hari pertama tanggal 15 dan hari ke-7 tanggal 21. Lalu mari kita lanjut feast berikutnya yaitu feast ketiga yaitu Wave Sheaf atau First Fruit. Nah, berdasarkan Leviticus 23 ayat 11, terjadinya ini di hari besoknya setelah hari Sabat. Artinya kalau hari Sabatnya tanggal 16, artinya besoknya adalah tanggal 16. Dan disitulah perayaan ketiga Wave Sheaf. Dan kalau tanggal 5 hari Sabtu, tanggal 16 itu adalah hari Minggu. Ingat ya, ini pola tahun pertama, ke-8 dan kelipatannya. Dan di sini melambangkan first fruit juga. Yaitu kita tahu first fruitnya adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Walaupun kita tahu kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan yang pertama loh. Karena ada kebangkitan pertama yaitu Musa yang bangkit dari kematian. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus ini kita sebut first fruit karena Tuhan Yesus punya kebangkitan adalah penyebab kenapa yang lain tuh dibangkitkan. Ataupun penyebab kenapa Musa yang bangkit pertama itu dibangkitkan. Atau Musa mengalami kebangkitan pertamanya itu karena Tuhan Yesus bangkit dan menjadi first fruit. Dan walaupun Musa adalah orang yang bangkit pertama dari kematian, Musa ini bukanlah penyebab kenapa orang bisa dibangkitkan. Jadi inilah pengertian tentang wave shift. Nah, mari kita lanjut lagi ke feast berikutnya, yaitu feast keempat. Nah, kita baca di Leviticus 23 ayat 15 dan 16.
Dikatakan di situ hari setelah hari Sabat tanggal 15, yaitu hari setelahnya pasti tanggal 16. Kita hitung 7 Sabat. Artinya Sabat tanggal 15 tidak terhitung di 7 Sabat ini karena dihitungnya itu setelah tanggal 16. Yaitu Sabat pertamanya tanggal 22 bulan pertama, Sabat keduanya tanggal 29 bulan pertama, Sabat ketiganya tanggal 6 bulan kedua, Sabat keempatnya tanggal 13 bulan kedua, Sabat kelimanya tanggal 20 bulan kedua, Sabat keenamnya tanggal 27 bulan kedua, lalu Sabat ketujuhnya jatuh pada bulan ketiga tanggal keempat. Nah, kalau sudah kita hitung 7 Sabat, artinya itu sudah totalnya 49 hari untuk bisa mendapatkan 7 Sabat. Lalu kita lihat di ayat 16, kita disuruh setelah menghitung 7 Sabat yang totalnya 49 hari, kita itu disuruh menghitung 50 hari. Artinya untuk mendapatkan 50 hari, itu tinggal tambah 1 saja supaya komplit 50 harinya. Dan kalau tanggal 4-nya itu hari Sabat, artinya hari ke-50-nya itu, yaitu tanggal 5, itu jatuhnya pada hari Minggu. Dan kita tahu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 50 harinya itu adalah Pentecost. Dan ini adalah feast pertama di musim summer. Karena kalau bulan pertamanya spring, artinya bulan ketiganya itu adalah summer. Dan di Levitikus 23 ayat 17, setelah kita hitung 50 hari ini feast ini juga namanya first fruit. Dan kita tahu summer ini ada koneksinya dengan Yeremia 8 ayat 20, yaitu ayatnya the harvest is past, summer is ended, and we are not safe. Artinya summer itu adalah harvest, di mana adalah tutup pintu. Dan artinya kita tahu, artinya Pentecost ini sama dengan Sunday Law yang tutup pintu di zaman kita. Dan di situ merupakan first fruit untuk Gentiles, di mana itu adalah tempat di mana first fruitnya Gentiles dipanen. Jadi itulah pembahasan feast keempat, dan kita sudah bahas 4 feast sampai sejauh ini. Mari kita masuk yang kelima. Nah, kita baca di Levitikus 23-24. Feast berikutnya ini jatuh di bulan ke-7 tanggal pertama. Dan namanya tanggal pertama ini namanya adalah New Moon. Dan ini New Moon-nya di bulan ke-7 yang berhubungan dengan feast. Tetapi ingat, di tiap bulan itu ada New Moon. New Moon itu bulan baru. Dan walaupun di bulan lainnya ada New Moon, ada bulan baru, ya. Hari pertama dari bulan baru itu tidak ada hubungannya dengan feast kecuali bulan ke-7 ini. Dan bulan ke-7 ini kita tahu jatuhnya itu di musim gugur atau autumn. Dan feast-nya apa? Feast-nya adalah blowing of the trumpets. Dan di situ ada holy convocation juga. Jangan lakukan pekerjaan juga. Ini ciri-cirinya sama kan? Sama dengan hari ke-7. Tetapi ingat, ini bukan Sabat hari ke-7, ini adalah feast atau bulan. Walaupun labelnya matahari ya, tapi pantas loh di sini. Dan kalau kita hitung bulan ke-7 tanggal 1 itu jatuhnya di hari Kamis. Tetapi bila kita baca di Levitikus 23 ayat 24, di saat tiup trompet, itu dikatakan di hari itu adalah hari Sabat. Apakah hari Sabat hari ke-7 itu berubah jadi hari Kamis? Tenang, hari Sabat tetap hari ke-7, tetap hari Sabtu, ya. Tetapi di sini apa buktinya kalau ini berbeda? Karena ini jatuhnya kan hari Kamis. Karena kalau kita lihat hari Sabat di Levitikus 23 ayat 27, kita masuk ke bahasa Ibraninya. Apa kode Ibraninya? H7677 yang kita baca sebagai Sabaton. Dan bila hari Sabat hari ke-7, itu bahasa Ibraninya H7676 Shabbat. Ini udah berbeda. Jadi ini adalah label matahari yang pantas di tempat bulan ya. Nah, mari kita lanjut ke feast berikutnya di Levitikus 23 ayat 27. Yaitu yang jatuh di tanggal 10 bulan ke-7, yaitu Feast the Day of Atonement atau Hari Raya Pendamaian. Di mana di sini kita lihat ada Holy Convocation. Kita harus afflict your soul atau our soul.
Kita harus menyakiti diri kita. Karena apa artinya itu? Pentingnya di hari pendamaian. Karena di hari pendamaian tuh gak boleh ada dosa. Dan kita tahu dosa itu enak dibuat. Kalau kita tidak berbuat dosa, artinya kita mati terhadap diri. Dan ketika kita mati terhadap diri, itu tidak enak buat daging. Jadi di Levitikus 23 ayat 32, di tanggal 9-nya kamu harus sudah afflict your soul. Artinya kamu sudah harus beres dari dosa kamu. Dan ketika kamu masuk hari Sabat, kamu sudah bebas dari dosa, udah gak ada dosa. Karena hari Sabat di tanggal 10 di tahun pertama yang the Day of Atonement itu, ya, jatuhnya itu pada hari Sabat. Dan ketika kita dibilang kamu akan merayakan hari Sabat, di Levitikus 23:32, hari Sabat itu kode Ibraninya H7676, Shabbat, hari Sabat hari ke-7. Jadi di sini kita bisa lihat terjadinya kembali tumpang tindih antara hari Sabat hari ke-7 dan perayaan the Day of Atonement. Kayak di tanggal 15 Unleavened Bread itu juga hari Sabat hari ke-7 dan juga perayaan Unleavened Bread. Jadi sebagaimana udah di feast ke-6 ya, kita udah gak bisa ada dosa ketika kita memasuk feast ke-7. Itu sama dengan juga ketika kita di hari ke-6, lambang hari persiapan ya, dalam 6 hari sudah siap, hari ke-7 itu masuk tanpa dosa. Karena kita tahu orang yang bisa keep the Sabbath holy adalah orang yang sudah holy. Mari kita masuk ke feast terakhir, yaitu feast ke-7 adalah feast yang terjadi di bulan yang sama, yaitu bulan ke-7 tanggal 15. Dan terjadinya itu selama 7 hari, sama seperti Unleavened Bread kan. Jadi dari tanggal 15, dan tanggal 15 itu di bulan ke-7 jatuhnya hari Kamis. Dari tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai hari Rabu tanggal 21-nya. Dan di Levitikus 23 ayat 39, hari pertama dari feast ini adalah hari Sabat. Dan hari ke-8 setelah 7 hari feast adalah hari Sabat. Dan tanggal 15 dan 22 jatuhnya di hari Kamis. Itu bukan hari ke-7 loh, tetapi namanya juga Sabat. Mari kita langsung cek kode Ibraninya. Dan kalau kita lihat kode Ibraninya itu, ya, hari Sabat di Levitikus 23:39 itu adalah H7677, yaitu Sabaton, bukan H7676. Jadi kalau misalnya Sabaton ya bisa jatuh di hari apa saja, dan di situ bisa melakukan holy convocation dan tidak bekerja seperti hari Sabat hari ke-7. Tetapi hari Sabat hari ke-7 itu tetap hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Nah, begitulah kira-kira ringkasan dari Seven Feast. Semoga teman-teman tambah semangat, semakin semangat untuk berjuang di jalan sempit yang makin sempit. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan memberkati kita semua kalau kita terus pilih dan continue sampai the end. Jangan biarkan cintamu kepada Tuhan menjadi dingin, tetap panas.